Perkenalkan, saya Nadine Kanopeliza dengan NIM 36 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi bagaimana remaja itu memiliki critical thinking atau pemikiran yang kritis. Langsung saja ke materinya. Jadi, critical thinking itu merupakan perkembangan atau kemampuan berpikir kritis pada usia remaja. Critical thinking merupakan proses perkembangan kemampuan individu dalam menganalisis, memahami, serta menilai suatu informasi secara logis dan objektif. Jadi, bagaimana remaja itu memiliki pemikiran yang panjang, memiliki pemikiran yang dewasa, jadi dia bisa memecahkan masalah. Critical thinking sebuah pemikiran yang kritis, bagaimana cara ia memecahkan suatu masalah, bagaimana cara ia bertindak dengan menggunakan critical thinking atau pemikiran yang jauh ke depan. Lalu, sebenarnya apa saja yang mempengaruhi, faktor apa yang mempengaruhi seorang remaja itu memiliki critical thinking yang maju, critical thinking yang luar biasa gitu. Jadi yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini adalah lingkungan pertama, ya lingkungan pertama dari kita lahir gitu ya. Kita berada di lingkungan keluarga gitu. Jadi bagaimana lingkungan keluarga itu mendidik seorang anak hingga remaja, itu tuh bagaimana ia diberi ruang untuk berbicara atau tidak. Critical thinking itu awalnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang biasa membiarkan atau memberikan ruang kepada anak untuk berbicara, mengutarakan pendapat, memberikan ruang untuk ia berbicara gitu. Lalu yang kedua ada pola asuh keluarga. Nah ini yang sudah saya singgung tadi, pola asuh keluarga itu sangat menentukan ya, karena kita dibesarkan pertama ya oleh ayah ibu kita, keluarga kita gitu ya. Jadi bagaimana pola asuh keluarga ini itu berperan penting untuk critical thinking gitu. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan metode pembelajaran. Jadi ketika kita prasekolah gitu ya, sebelum memasuki SD, SMP, kita kan prasekolah dulu, ada Bimba, ada PAUD, ada bimbel-bimbel gitu ya yang lainnya yang melatih motorik gitu kan. Itu sebuah proses atau langkah awal. Langkah awal bagaimana seorang remaja atau seorang anak itu memiliki pemikiran yang kritis atau critical thinking. Di zaman sekarang critical thinking itu nggak melulu harus seorang remaja gitu ya. Critical thinking bisa dimulai dari balita gitu yang misalkan melihat orang lain kesusahan dan ia iba gitu terhadap orang lain. Jadi ia niat menolong gitu, membantu gitu. Itu kan sebuah pemikiran yang kritis ya. Nggak semua anak seusia mereka yang balita itu tuh bisa bisa memiliki pemikiran yang seperti itu gitu. Lalu yang keempat ada lingkungan pergaulan dan teman sebaya. Nah, ini sudah memasuki ranah SMP, SD gitu ya, SMA gitu. Lingkungan pergaulan dan teman sebaya yang dimana umur-umur anak-anak seusia masuk SMP, SMA, itu tuh anak-anak yang mudah terpengaruh, terbawa arus oleh teman-teman dan lingkungannya gitu kan. Nah, ini bagaimana kita itu memilih teman dan circle atau lingkungan pergaulan kita tuh yang baik, yang mengajak kita kepada hal-hal yang positif gitu kan. Nah, ini sangat mempengaruhi apalagi kita itu sering berkomunikasi dengan teman-teman, sering main gitu sama teman-teman. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi critical thinking seorang remaja ya lingkungan pergaulan dan teman sebaya karena mereka itu sering berhadapan atau sering bertemu dengan teman-temannya.
Lalu yang terakhir ada teknologi dan media sosial. Nah, ini di Gen Z sekarang ya, generasi sekarang itu udah luar biasa. Teknologi dan media media sosialnya itu berkembang pesat gitu ya, berkembang sangat cepat gitu. Nah, dengan teknologi dan media sosial ini bisa memberikan dampak positif kepada kita, tergantung bagaimana cara kita mengimplementasikan dan menggunakannya gitu. Tapi sebaliknya juga, ketika kita menggunakan teknologi dan media sosial dengan sembarangan, tidak tahu etika, bagaimana cara kita menggunakan dengan baik dan benar, ya hal tersebut akan memberikan dampak negatif kepada kita gitu Kak. Bukan mendatangkan manfaat, tapi malah sebaliknya, mendatangkan hal negatif gitu jika kita menggunakan tidak dengan etika yang baik. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja yang memiliki critical thinking. Yang pertama, mampu berpikir secara objektif dan tidak emosional. Jadi, seorang remaja yang memiliki critical thinking, dia tidak mudah terbawa perasaan emosional yang tinggi. Karena apa? Karena seorang remaja yang memiliki critical thinking itu dia berpikir dulu gitu kan sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan. Jadi dia memikirkan matang-matang gitu bagaimana langkah ini yang aku ambil tuh bagaimana ke depannya. Apa risikonya jika aku ambil langkah ini gitu. Dia tidak langsung ngambil A, B, C, tapi dia tidak memiliki eh apa namanya ya? Kayak resikonya apa ke depannya kalau aku ambil ini gitu kan. Dan dia tuh emosionalnya lebih stabil gitu. Yang kedua, terbuka terhadap kritik dan saran orang lain. Jadi, seorang remaja yang memiliki critical thinking yang bagus adalah seorang remaja yang bisa menerima saran dan masukan terhadap orang lain. Jadi, ketika dirinya itu dikritik, dirinya dikasih saran oleh orang lain, ya dia terima gitu. Dia open minded gitu. Dia nggak menutup diri bahwa seakan-akan dirinya dia tuh yang paling baik, yang paling oke gitu. Padahal ya kita manusia yang butuh orang lain gitu. Kita butuh orang lain untuk ya saling ngasih pendapat ke kita, kita kurangnya bagaimana, kita harus improve diri kita bagaimana gitu kan. Kita juga harus terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Jadi ketika seorang remaja dihadapkan oleh misalkan suruh mengambil keputusan gitu, dia suruh mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan tanggap. Nah, jadi dia tuh sudah memikirkan ke depannya jika aku mengambil keputusan A, maka resiko yang aku tanggung apa gitu. Dia mampu berpikir dan mengambil keputusan secara bijaksana dalam waktu yang cepat, tepat, dan tanggap gitu kan. Jadi dia tuh mampu mengambil keputusan gitu. Walaupun waktunya sebentar gitu, tapi yang ia pilih adalah keputusan yang tepat gitu. Karena dia berpikir secara bijaksana. Lalu yang keempat, mampu menyelesaikan masalah secara rasional. Jadi dia tuh paham gitu. Paham antara masalah besar, dia harus uh, memecahkan solusinya seperti apa, problem solvingnya sudah oke gitu kan. Jika masalah kecil dia harus berbuat dan mengatasinya seperti apa gitu. Lalu yang terakhir, suka mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, seorang remaja yang memiliki critical thinking yang baik suka mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi dia tidak semena-mena menelan informasi yang belum tentu jelasnya, belum tahu kebenarannya bagaimana gitu. Ia telaah satu persatu, ia mencari sumber informasi dari berbagai platform gitu kan. Jadi dia berpikir bahwa aku nggak cukup dari satu informasi untuk mencari validasi kebenaran informasi tersebut seperti itu. Lanjut
Ada upaya meningkatkan berpikir kritis pada seorang remaja. Jadi, seorang remaja itu bisa mengupayakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya gitu. Berpikir kritis itu bukan bawaan dari lahir ya teman-teman, tapi kita bisa improvisasi sendiri. Kita karena berpikir kritis itu kan salah satunya dari membaca ya. Kita sudah lebih dari membaca. Misalkan kita ada target nih satu hari itu berapa buku, berapa lembar gitu kan. Itu meningkatkan upaya kita untuk berpikir kritis, critical thinking kita itu jalan gitu. Jadi upaya meningkatkan berpikir kritis itu yang pertama, perbanyak literasi dan diskusi yang sudah saya singgung tadi. Dengan kita perbanyak literasi atau membaca buku, membaca berita, membaca majalah atau apapun itu, kita itu mendapatkan lebih dari berbagai informasi gitu dengan kita membaca gitu. Dengan kita membaca, kita semakin tahu ilmu yang belum kita pahami sebelumnya. Dengan membaca, kita jadi tahu, kita jadi paham gitu. Dan dengan cara selain dengan cara literasi, kita bisa dengan cara berdiskusi gitu. Kita sharing sama teman, sama dosen gitu. Jadi kita bertukar informasi. Lalu yang kedua, melatih problem solving, melatih pemecahan masalah yang efisiensi, yang cepat dan tanggap gitu kan. Kita bisa telaah masalah yang kecil, masalah yang besar, dan kita mengambil solusinya bagaimana gitu. Belajar dari studi kasus. Jadi ini bisa dari masalah fakta gitu kan. Kita bagaimana menyoroti atau memberi solusi terhadap masalah tersebut gitu. Dan yang keempat ada menggunakan teknologi dengan bijak. Menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi kita sebagai Gen Z harus punya etika ketika kita menggunakan teknologi dan bermedia sosial. Dengan kita memiliki etika dalam bermedia sosial, maka akan mendatangkan manfaat. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan teknologi dengan ugal-ugalan, dengan sembrono, ya maka kita akan terdampak gitu, negatif gitu. Lalu ada dampak positif terhadap critical thinking seorang remaja. Yang pertama, tidak mudah percaya hoax. Di zaman sekarang banyak sekali berita-berita yang nggak tahu arahnya dari mana, nggak jelas gitu ya sumbernya dari mana. Dan kita sebagai Gen Z harus aware, harus berhati-hati, harus mudah gitu, mudah untuk kita mencari sumber informasi gitu. Apalagi sekarang sudah banyak ya teknologi itu udah maju gitu. Kita bisa mencari kebenaran berita itu tuh sebenarnya asli apa enggak gitu, hoax apa enggak gitu. Kita tuh harus aware gitu, harus berhati-hati, harus waspada gitu. Yang kedua adalah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi walaupun kita dihadapkan oleh waktu yang singkat, tapi kita harus tepat juga mengambil solusinya itu bagaimana gitu dengan bijak juga. Maka dari itu, critical thinking ini sangat diperlukan ketika kita dalam mengambil keputusan karena keputusan itu kan nanti jangkanya bisa panjang gitu kan. Nah, itu dampak positifnya ya ketika kita memiliki critical thinking. Lalu yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Yang keempat, berani menyampaikan pendapat. Nah, ini menyampaikan pendapat itu sesuatu yang simple, namun nggak semua orang bisa mengutarakan pendapat gitu. Ada orang yang berusaha untuk mengutarakan pendapat, namun ia tuh ngerasa kayak, aduh aku didengar nggak ya itu. Nah itu salah satu yang harus kita kuasai adalah mental kita, berani dulu menyampaikan pendapat gitu. Tapi kita juga harus menyampaikan pendapat dengan sungguh-sungguh, jangan asal menyampaikan pendapat tapi isinya kosong gitu ya teman-teman. Yang kelima, menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Dengan kita memiliki critical thinking yang baik, kita itu jadi berani gitu, lebih percaya diri, lebih oh iya aku punya critical thinking, aku manfaatkan. Jadi kan manfaatnya kita lebih mandiri dan percaya diri ketika kita menyampaikan pendapat, ketika kita presentasi, ketika kita menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu, ketika kita presentasi gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada dampak negatif critical thinking. Ketika, bukan, maksudnya ketika kita
tidak memiliki critical thinking ya teman-teman. Mudah terpengaruh orang lain. Yang kedua, percaya informasi palsu gitu. Ketika kita tidak memiliki critical thinking, maka kita akan mudah gitu ya terpercaya dan terbawa arus oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya, entah itu difilter atau enggak gitu kan. Lalu yang ketiga, sulit mengambil keputusan. Nah, ini sulit mengambil keputusan karena dia memikirkan saat itu juga, tapi ia nggak memikirkan ke depan hal yang akan terjadi itu seperti apa. Yang keempat, mudah ikut tren yang negatif gitu. Tren-tren yang tidak selayaknya untuk kita tiru dan contoh gitu kan. Yang terakhir, yang kelima, ada kurang pandai dalam mencegah masalah. Jadi ketika seseorang remaja itu dihadapkan oleh suatu masalah, ia akan bingung, akan kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Karena dia mungkin pemikirannya panik duluan, dia ngerasa, aduh aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Bukannya malah memikirkan masalah, tapi malah ia memikirkan aku bisa apa nggak, aku bisa apa nggak. Padahal ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita tinggal memikirkan bagaimana aku keluar dari masalah tersebut, bukan malah aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Itu malah justru menghambat kan pemikiran kita untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan tentang critical thinking, dampaknya, terus pengaruhnya apa, upayanya bagaimana. Itu cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.